Seorang jaksa gadungan bermodus makelar kasus atau Markus korupsi dan calo CPNS di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, ditangkap oleh tim gabungan Kejari Makassar dan Kejati Sulawesi Selatan. Jaksa gadungan berinisial AM alias Pung itu diringkus dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Jumat 9 Januari 2026. Ia diciduk bersama seorang P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Sulsel berinisial AR. Dalam aksinya, sang jaksa gadungan berdalih memiliki kewenangan untuk menghentikan penanganan perkara korupsi. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Timur, Muslimin Emba. Selamat siang rekan Muslimin Ya, Emba, silakan baik. dengan laporan selengkapnya. Rika dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwa Arika dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwa tim dari Kejati Sulsel bersama Kejari Makassar pada Jumat kemarin ini mengamankan seorang pria berinisial AM alias Pung, di mana Pung ini mengaku sebagai jaksa ataupun jaksa gadungan yang mengaku bisa menghentikan ataupun mempunyai kenalan di Kejati Sulsel yang dapat menghentikan perkara dugaan korupsi. Selain itu, bersama temannya AR yang merupakan pegawai P3K, ini juga menjanjikan kepada korban agar di mana anaknya dapat diluluskan sebagai CPNS kejaksaan dengan membayar sejumlah uang. Keduanya ini diringkus dalam operasi tangkap tangan oleh tim Kejati Sulsel, di mana dalam operasi itu polisi juga tim Kejati juga mengamankan barang bukti sejumlah uang yang kemudian diduga merupakan hasil pemerasan yang dilakukan oleh Pung dan juga temannya AR. Kasus ini dijelaskan oleh Kejati Sulsel, Didik Mariansa, mengatakan bahwa bermula saat Kejati melakukan preskon kasus dugaan korupsi pada Mei 2005 lalu. Dari situ pelaku melihat informasi adanya seseorang yang diduga terlibat dalam kasus korupsi, kemudian pelaku mendatangi rumah terduga yang terlibat korupsi ini, lalu menawarkan jasa untuk bagaimana kasusnya dapat dihentikan dengan membayar sejumlah uang. Dari hasil tersebut, pelaku kemudian anaknya dengan iming-iming total kerugian dari kasus hingga 200 juta. Iraka. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Teman-teman media, hari ini, malam ini, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah melakukan operasi tangkap tangan jaksa gadungan yang melakukan perintangan penyidikan. Jadi, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah berhasil menangkap dan mengamankan seorang oknum yang jaksa gadungan berinisial AM alias Pung dan seorang P3K atau pegawai paruh waktu pada Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Sulawesi Selatan inisial R. Adapun operasi tangkap tangan merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat terkait adanya oknum yang mengatasnamakan sebagai jaksa, yaitu jaksa mengaku jaksa pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang dapat melakukan pengurusan penanganan perkara. Jadi yang dilakukan oleh AM ini
bermula pada Mei 2025 setelah Kejaksaan Tinggi mengumumkan atau mengadakan konferensi pers kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif periode 2022-2023 di Balai Penyediaan Perumahan Sulawesi III. Mendengar ada konferensi pers tersebut, terduga pelaku AM dibantu tenaga terduga pelaku F mendatangi rumah korban IS yang terkait korupsi di Balai Penyediaan Perumahan tersebut di rumahnya di Jalan Andi Jema, Makassar. Dalam pertemuan tersebut, F meyakinkan IS bahwa AM seorang jaksa, padahal bukan seorang jaksa yang mengaku bertugas di Kejati Sulsel yang mampu menghentikan penanganan perkara korupsi yang ditangani Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Atas pengakuan tersebut, pelaku minta imbalan sebesar 45 juta yang dibayarkan melalui transfer dan uang tunai. Para pelaku juga meminta IS untuk mengaburkan harta, yaitu mulai mengosongkan rekening supaya diambil, supaya tidak dilakukan penyitaan oleh Kejati Sulsel, juga menyembunyikan beberapa aset antara lain mobil untuk disembunyikan supaya menghindari dari penyitaan oleh Kejati Sulawesi Selatan. Kemudian setelah melakukan pengaburan uang yang dimiliki IS tersebut dengan cara mengambil tunai dan juga transfer, sehingga dianggap ini adalah upaya perintangan dalam proses penyidikan. Pelaku AM ini juga dari hasil penggeledahan yang dilakukan, ternyata telah melakukan beberapa kali WA kepada pejabat yang terkait dalam kasus korupsi bibit nanas. Jadi di samping jadi korupsi di perumahan, jadi juga kasus bibit nanas juga sudah menghubungi dan mulai melakukan pertemuan yang kita dalami lagi apakah juga sudah menjadi korban atau belum. Di samping itu juga AM ini ternyata juga melakukan menawarkan jasa masuk CPNS pada anak korban IP, yaitu dari anak IS yang dapat menjadi CPNS kejaksaan. Untuk meyakinkan korban, pelaku melakukan serangkaian kebohongan, diantara meminta uang mulai Juni sampai Oktober 2025 total 170 juta sebagai biaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.